Banyaknya luka yang berantakan, perlukan bersih. Oke, kita hantarkan materi ini dengan lagu siapa ini? Feby ya? Nggak tahu. Judulnya apa judulnya? Kembali Pulang ya. Bukan lagu Kangen Band ya, lagunya Feby Putri. Sama sih Kangen Band. Kembali Pulang ya. Ada satu part yang cukup unik ya. Tadi apa? Banyaknya luka yang berantakan. Sebanyak apa lukanya sampai berantakan gitu ya? Banyak. Nah, insya Allah makanya materi pagi hari ini kita coba ya luka-luka yang kita rasakan itu ya mudah-mudahan jadi bukan malah jadi hal-hal yang meruntuhkan, yang merusak kita gitu. Justru itu jadi comeback kita untuk bisa lebih baik. Makanya judulnya menjadi judulnya ini bola salju gitu ya. Apa maksud dari bola salju ini? Nanti kita akan jelaskan ya. Ini ada satu ilustrasi ya, video. Ya, Mas Dedis, izin ya, wakili ya, sama Mas Rian. Ada sebuah video ilustrasi yang ini kayaknya lumayan deep banget ya, so sad banget gitu, tapi bisa menjadi pelajaran juga bagi kita gitu ya. Ada yang bisa menjelaskan ilustrasi ini dengan perspektif teman-teman? Perwakilan deh, satu Ahwat, satu Ikhwan. Dapat apa? Jangan tukul lah. dapat susu itu ya, susu oatmeal ya. Sekarang Pak Indra. Oke. Ya. Good, insyaallah. Dari Ahwat. Oh, silakan, Mbak Lisna. Pak RW beda Pak RW. Ya, oke, kita dengarkan ya, Mbak Lisna. Ketika tertutup satu pintu, masih banyak pintu. Oke, good. Oke. Siap. Ya, kita kasih plus ya buat dua-duanya. Ya bagus, jawaban yang sangat bagus dua-duanya teman-teman ya. Tadi betul perspektif, kemudian tadi ternyata pintu jalan keluar itu ada gitu ya. Dan betul ya teman-teman ya, ternyata yang menyedihkan bagi kehidupan manusia itu bukan ketika kita terjebak gitu ya dalam situasi tertentu, tapi dalam tanda kutip kita merasa terjebak, mindset kita terjebak gitu ya, pola pikir kita terjebak, tadi perspektif kita terjebak ya. Kemudian dari keterjebakan itu kita seolah-olah tidak bisa melihat peluang yang lain gitu ya. Kita tidak bisa berlari gitu, tidak bisa melihat opsi lain, tidak bisa bebas untuk merespon gitu ya. Kemudian hasilnya adalah ya kita kayak menabrak benteng yang sulit ditembus gitu. Padahal jalan keluar itu ada di hadapan mata kita gitu ya. Dan kita sebetulnya ketika dalam situasi-situasi ketertekanan gitu ya, kemudian situasi-situasi sulit ya, sebetulnya ya yang perlu kita lakukan bukan untuk terus menubruk ya, terus untuk menabrak gitu ya, tetapi tenang gitu ya, tarik napas yang dalam, dan insya Allah ada jalan yang terbuka gitu ya. Dan kan kata Allah kan apa tuh dalam surat An-Nasr itu, sesungguhnya dibalik bersama kesulitan itu ada kemudahan.
ya, bersama gitu ya. Jadi bukan setelah kesulitan, itu bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan setiap kesulitan apapun yang kita hadapi akan ada kemudahannya gitu teman-teman. Dan ini ya tadi ya ada, saya coba ilustrasikan kembali biar lebih paham gitu ya. Ada seseorang ya di kantor gitu ya, masuk kantor, kemudian membuat laporan, dan laporannya itu dikritisi oleh atasannya. Wah, ini laporannya gak bener nih gitu ya. Ya si atasan tadi ya mengucap gitu ya, ya sebagai atasan, dan mungkin lupa juga gitu ya, udah mengucapkan itu gitu. Tetapi seseorang tadi yang menerima ucapan tadi, mungkin gitu ya, dia memperspektifkan lain gitu ya. Dari ucapan laporannya ini nggak benar, kemudian diperspektifkan oleh dirinya itu bahwa dari laporannya nggak benar ini dia nggak teliti. Dari nggak teliti itu dia nggak bisa rapi dalam bekerja. Ketika dia nggak bisa rapi bekerja, berarti saya nggak layak ya kerja di sini. Jadi ketidaklayakan itu dia merasa bahwa kok saya jadi beban ya buat perusahaan ini gitu. Dari rasa beban itu menjatuhkan harga dirinya gitu ya. Padahal teman-teman, itu hanya satu kata yang mungkin orang lain bisa lupa gitu. Tapi ada orang-orang yang membuat kalimat itu bisa terus menggema, menspiral negatif. Dan ini manusiawi teman-teman, karena otak seperti itu polanya. Otak itu ya, polanya seperti itu. Ketika ada hal-hal yang negatif itu, dia suka gitu ya untuk memperspektifkan, membesar dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Makanya ketika kita tahu polanya gitu ya, ketika kita memahaminya ya, memahami pola ini, kita juga bisa belajar ternyata pola ini bisa dirubah gitu ya. Ternyata pola otak ini ketika kita mendapatkan hal-hal negatif itu bisa dirubah gitu ya. Dan seperti apa dirubahnya, ini ada sebuah research teman-teman. Sebelum ke research tadi ya, judulnya kan bola salju ya. Ini spiral negatif ini kan mirip bola salju. Teman-teman tahu kan bola salju ya? Awalnya sekepalan tangan gitu ya, kemudian menggelinding, menempel es di bola salju tadi, semakin menggelinding ke bawah, semakin membesar, dan itu bisa merusak segalanya yang ada di bawahnya. Sama tadi ya, kalimat negatif yang diresapi dengan salah itu akan menggelinding ya dengan lebih luas, dan itu akan merusak tadi harga diri kita dan sebagainya gitu ya. Dan ini ada sebuah risetnya teman-teman. Mungkin risetnya agak kurang nyaman, tapi ya kita coba bahas gitu ya. Namanya Learn Helplessness ya. Pada tahun 1967, Martin Seligman, seorang psikolog dari University of Pennsylvania, ini melakukan eksperimen yang mengubah cara kita memahami bagaimana manusia merespon pada saat punya tekanan gitu ya. Tapi bukan ke manusia ya. Ini risetnya itu kepada kelompok ini, saya agak kurang ini, dogi lah, menyebut anjing kayak kurang. Jadi ketidakberdayaan yang dipelajari. Eksperimen ini untuk melihat bagaimana pengalaman tanpa kendali dapat membuat makhluk hidup belajar menyerah. Jadi dilakukan pada kelompok dogi ini ya. Jadi dogi ini dibagi 3 kelompok nih. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 1 ini si dogi tadi ditempatkan satu tempat, dikasih kejutan listrik di strum gitu ya. Tapi di situ juga ada sebuah tuas yang dia bisa gerakan gitu ya. Dan ketika ada kejutan listrik itu, si dogi tadi menarik tuas itu dan berhenti tuh si listriknya itu, kejutannya itu, strumnya itu gitu ya. Jadi ada kendali untuk melakukan sesuatu gitu ya. Ternyata ketika ada listrik bisa dipadamkan gitu. Kelompok 2 ditempatkan di satu tempat dan tidak ada apa-apa ya, tetapi sama dikasih kejutan listrik ya. Tidak ada tuas, tidak ada cara untuk menghentikannya. Sehingga kelompok 2 ini ya cuman ngerasain aja sakitnya di strum gitu ya. Dan kelompok 3 ya di sebuah tempat itu tidak diberikan stimulus apapun ya. Tidak ada kejutan listrik, tidak ada tuas gitu ya, tidak ada apapun ya. Kemudian ketiga kelompok dogi tadi itu ditempatkan ke tempat yang berbeda
Dipindahkan ke kandang baru, di kandang ini semua dogi tadi bisa mudah melompat keluar kalau ada listrik tadi, kalau ada kejutan listrik, kalau ada struman tadi. Ada sekat rendah di tengah yang bisa dilewati kapan saja. Sekatnya itu mudah dilompati gitu ya, pendek gitu ya. Nah, kemudian ketiga kelompok dogi tadi dimasukkan ke ruangan ini, gitu ya, dan diberikan kejutan listrik yang diberikan, gitu ya. Hasilnya seperti apa? Ternyata para peneliti itu terkejut dengan hasilnya, gitu ya, teman-teman. Ada yang bisa nebak mana yang bisa keluar, mana yang tidak? Kelompok 1 bisa keluar nggak? Bisa. Kelompok 2 bisa keluar nggak? Nggak. Kelompok 3 bisa keluar nggak? Bisa. Nggak bisa. Oke. Nah, hasilnya begini. Yang kelompok 1 betul. Ya. Kelompok 1 bisa keluar. Ya, karena dia punya kendali. Ternyata kelompok 3 juga bisa keluar, teman-teman. Ya, karena juga dia kan sebelumnya tidak ada stimulus yang menyakitkan dia gitu, sehingga ya biasa aja dan netral lah gitu ya kondisinya, dan dia bisa keluar. Tetapi yang sangat menyedihkan itu di kelompok kedua, gitu ya, ketika dia sebelumnya ditempatkan di tempat yang tidak ada pilihan, tidak ada kendali, ya, disetrum cuman diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya, sehingga otaknya itu menyimpulkan bahwa nggak ada gunanya aja, gitu, nggak ada gunanya juga untuk mencoba, nggak ada gunanya untuk bekerja keras, gitu ya, sehingga dia hanya duduk menerima kesakitannya tersebut. Ini so sad banget. Dan in fact-nya teman-teman, ini juga terjadi kepada manusia, gitu ya. Walaupun tadi penelitiannya itu dilakukan oleh kepada sekelompok dogi, ini juga in fact-nya bisa kita rasakan oleh kita sebagai manusia, ya. Ketika setiap kali kita mengalami terlalu banyak kegagalan tanpa kontrol, gitu ya, tanpa kendali, terlalu banyak kritikan tanpa ruang kita untuk tumbuh, terlalu banyak penolakan tanpa penjelasan yang masuk akal, otak kita tuh jadi menyimpulkan, gitu ya, tidak ada gunanya kita untuk mencoba, tidak ada gunanya lagi kita untuk berusaha, gitu ya. Ini fakta yang cukup menyedihkan bagi kita, ya. Tetapi positifnya teman-teman, ternyata gitu ya, si Martin Seligman ini dia tidak berhenti di penelitian ini saja. Ternyata penasaran tuh, kenapa kok ada orang-orang yang tadi ya, orang-orang yang dia tetap seperti itu, gitu ya. Selama puluhan tahun Martin Seligman itu mencari jawabannya, ya, riset sana sini, gitu ya, untuk mencari jawabannya kenapa ada orang-orang yang seperti tadi, ya, dia nggak mau coba, gitu ya, dan tetap di posisinya, gitu ya. Ternyata ada jawabannya, ya. Martin Seligman ini setelah puluhan tahun riset, jawaban dari sini ada namanya explanatory style. Bagaimana seseorang itu bercerita, ya, tentang sesuatu yang buruk terjadi itu ke dirinya, dan menemukan ada dua pola, teman-teman. Ada dua pola, gitu ya. Pola yang pertama adalah pola pesimis, ya. Ketika suatu kejadian buruk itu dia terima, dia kemudian bercerita kepada dirinya sendiri, gitu ya, ini pasti karena saya, ini akan selalu begini, ini merusak segalanya, bersifat permanen, ya. Pervasif ini bahasa baru ya, ketika saya cek, pervasif itu meresap dan menyebar sehingga berdampak, gitu ya. Kemudian personal kepada dirinya. Dan pola optimis adalah orang-orang ketika diberikan stimulus tadi, kejadian yang tidak mengenakan tadi, ini terjadi karena situasi, kemudian ini hanya sementara, ini hanya bagian dari hidup, gitu ya, bukan seluruh hidup, tapi bagian saja, dan sifatnya sementara, spesifik, situasional, ya. Jadi ketika kita bisa menghadapi ataupun menerima, ya, tekanan ataupun hal-hal buruk itu, kita bisa belajar pola ini, ya, pola optimis, bahwa sesuatu yang kita rasakan itu ya hanya sementara, gitu ya, hanya spesifik di waktu itu, dan hanya situasional tertentu saja, gitu ya. Dan ternyata ada, teman-teman, orang-orang yang sekondisi buruk apapun, gitu ya, sepahit apapun, gitu ya, dia bisa menjadi orang-orang yang optimis, gitu ya. Dia bisa menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, gitu kan. Dan mungkin kita sebut
ini the hero in the century gitu ya, bukan Spider-Man, bukan Superman, bukan Iron Man gitu ya. Orang-orang yang sangat luar biasa, kondisi yang sangat terburuk pun mereka bisa tetap semangat. Siapakah mereka? Oh maaf, sinyalnya. Jadi ada orang-orang yang dengan kondisi yang seburuk yang kita bayangkan gitu ya. Ya. Dan ini mayoritas orang Gaza ya. Ketika mereka mendapatkan kondisi yang tidak layak lah gitu ya. Kemudian kondisi yang sangat menyakitkan gitu ya. Tetapi mereka luar biasa gitu ya. Punya semangat ya, punya ruh yang luar biasa gitu ya. Punya optimisme yang luar biasa gitu ya. Dan mereka adalah the Gaza Men, orang-orang Gaza yang ini bisa menjadi inspirasi buat kita gitu ya. Dengan kondisi seburuk apapun, dengan luka sebanyak apapun gitu ya. Ini beliau mengatakan ini di rumah sakit gitu ya, ketika mungkin banyak orang terluka, mungkin juga saudara-saudara terdekatnya juga ada yang sedang terluka gitu. Tapi seorang pria ini mengatakan bahwa jangan menyerah kawan gitu ya. Tetap kuat, adalah seorang laki-laki gitu ya. Kita semua berada dalam perjuangan ini gitu ya. Tetap kuat gitu ya. Kita semua berada di jalan Allah gitu ya. Allah yang menciptakan kita dan kepada Allah pula kita kembali ya. Allah yang menghendaki kita tetap bersabar gitu ya. Dan ini penerimaan ya. Kita menerima ketetapan dan takdir Allah. Kita menerimanya dan tidak memprotes keputusannya. Ini Masya Allah gitu ya. Dengan kondisi sesulit apapun, dengan luka sebanyak apapun, tapi tetap bisa optimis. Maka conclusionnya teman-teman ya, bukan kondisinya yang menentukan apakah kita bisa menyerah atau bisa bangkit, tetapi bagaimana cara kita bercerita ya, bagaimana cara kita mengeksplain gitu ya, menjelaskan tentang kondisi itu kepada diri kita sendiri ya. Karena ketika kita bisa memaknai tadi ya, mengeksplain ya yang positif, yang baik gitu ya, ada celah-celah terbuka gitu ya. Dan di situ yang bisa menentukan kita, apakah kita bisa menyerah atau bisa bangkit gitu ya. Tentu kita ingin bangkit gitu ya, ingin yang terbaik gitu ya. Makanya di sini letaknya. Kita belajar untuk bisa menyampaikan kepada diri kita, kondisi seburuk apapun ada celah ya, ada kemudahan yang Allah berikan sehingga kita bisa terus bangkit ya dalam kondisi apapun. Terima kasih teman-teman, itu mungkin materi singkat dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini juga tazkirah buat saya pribadi ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.